Salve, berjumpa lagi dengan saya pada Regi hari ini, tanggal 7 Maret 2026. Mari saudara kembali di pagi yang cerah ini kita membaca syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita. Dan juga jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pulanglah, Bapa merindukanmu. Bacaan liturgi hari ini diambil dari bacaan pertama Nubuat Mika. Bab 7 ayat 14 sampai 15 dilanjutkan ayat 18 sampai 20 dan Injil Lukas 15 ayat 1 sampai 3 dilanjutkan ayat 11 sampai dengan 32. Saudara-saudaraku yang terkasih, Injil yang kita baca dan kita renungkan hari ini saudara, Yesus menyampaikan perumpamaan tentang anak yang hilang. Perumpamaan anak yang hilang bukan hanya tentang kebodohan anak bungsu, tetapi saudara tentang kasih Bapa yang luar biasa. Diceritakan setelah meminta warisan kepada bapaknya, si bungsu pergi ke negeri yang jauh. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu. Dan ia pun mulai melarat. Lukas 15 ayat 14. Apa yang ada di pikiran kita saudara melihat cerita si bungsu ini? Pertama-tama pastilah kita akan menilai kalau si bungsu ini tamak memikirkan hal-hal duniawi, kepuasan daging. Orang tua belum meninggal kok sudah meminta warisan. Harta warisan yang diterima dihabiskan dalam pesta pora. Sehingga habislah semuanya. Dan dia pun melarat dalam pengasingan. Lalu dia bekerja sebagai penjaga babi. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lukas 15 ayat 16. Dalam situasi yang berat ini, dalam kelaparan, lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Lukas 15 ayat 17 sampai dengan 19. Untungnya saudara, untungnya anak bungsu ini sadar dan segera kembali ke rumah bapaknya. Dia baru tahu kalau hidup jauh dari didikan dan perlindungan bapaknya membuatnya mengambil keputusan yang salah. Karena rasa malunya, dia kembali ke rumah bapaknya dan tidak berharap banyak bahwa dia akan diakui sebagai anak bapaknya lagi. Setidaknya dia bisa bekerja sebagai hamba bapaknya. Toh, hamba-hamba bapaknya pun hidup berkecukupan. Apa yang dipikirkan anak bungsu ini ternyata berbeda jauh dengan bapaknya saudara. Bapaknya tetap menerima dia saudara. Menerima dia apa adanya. Walaupun anak bungsu ini telah menyakiti hati bapaknya. Tetapi ada pengampunan selama anaknya mau datang kepada bapaknya. Anak bungsu yang tamak dan berdosa ini saudara yang diceritakan dalam Injil hari ini melambangkan diri kita saudara. Kita saat ini yang memilih ego dan kesenangan duniawi. Tapi seringnya saudara kita tak menyadari atas kesalahan keberdosaan kita. Tidak seperti anak bungsu ini. Di mana anak bungsu ini menyadari kehampaan hidup tanpa Bapa dan mau kembali. Saudara-saudaraku, dalam masa prapaskah ini saudara, adalah waktu yang tepat bagi kita untuk bercermin diri, merenungkan sejauh mana kita telah melangkah jauh dari kasih Allah.
dan mau berani untuk kembali, saudara. Atau kita masih menikmati dengan langkah-langkah kita yang jauh dari kasih Allah, saudara. Lihat saudara. Betapa tidak menunggu anak itu meminta maaf dengan sempurna. Saat masih jauh saudara, Bapa melihatnya, tergerak oleh belas kasihan, berlari memeluk dan menciumnya. Bapa tidak mengingat dosa, melainkan merayakan kembalinya sang anak. Inilah saudara kasih Bapa yang kita dapatkan melalui Yesus Kristus. Kalau kita hidup jauh dari kasih dan perlindungannya, saudara, relasi kita menjadi kering dengannya. Kita menjadi lebih mudah mengambil tindakan yang bertentangan dengannya. Memang, kadangkala saat kita menerima kasih Bapa dalam bentuk didikan, membuat kita marah, sedih, kecewa, putus asa. Namun, semua itu saudara, adalah untuk kebaikan kita. Bapa yang baik mendidik kita agar kita menikmati masa depan yang penuh harapan. Jika kita jauh dari Bapa, maka keinginan duniawi ini saudara akan memikat hati kita dan membawa kita menuju masa depan yang suram. Kita masih memiliki kesempatan untuk kembali kepada Bapa yang penuh kasih, saudara. Jika kita seperti anak bungsu yang hilang ini, maka ingatlah saudara, bahwa kita masih memiliki kesempatan untuk kembali. Sebab itu pergunakanlah kesempatan ini dengan baik, saudara. Saya teringat lirik lagu yang dinyanyikan oleh Nikita. Pulanglah anakku, Bapa rindu bertemu. Pulanglah hai anakku, ada ampun Bapa bagimu. Lagu ini saudara selalu mengingatkan kita untuk percaya pada pengampunannya. Sehingga apabila kita telah salah melangkah, telah menyanyiakan berkatnya, atau hanya memikirkan kepentingan diri kita, janganlah kita ragu untuk menjumpainya dan memohon pengampunannya. Allah adalah kasih. Bacaan pertama melalui nubuat Nabi Mika, saudara, melukiskan Allah sebagai pribadi yang unik. Tidak ada Allah seperti Dia. Ia mengampuni dosa dan memaafkan pelanggaran. Allah tidak murka selamanya, saudara, melainkan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Ini adalah janji kesetiaan dan pemulihan yang menguatkan kita untuk bertobat. Saat masa Paskah, kesempatan yang diberikan Allah kepada kita. Maukah kita bangkit seperti anak si bungsu untuk datang menghampiri Bapa? Maukah kita dengan berani saudara mengakui atas kesalahan yang telah kita berbuat dan berbuat dosa? Maukah kita dengan sungguh bertobat dalam pertobatan sejati? Janganlah kita seperti anak sulung yang sering merasa benar dalam diri kita, saudara. Namun hati kita kering, egois, sukanya iri, dan sulit mengampuni sesama. Tuhan rindu kita kembali, saudara. Pintu pertobatan selalu terbuka lebar. Prapaskah bukan sekadar berpuasa, pantang saudara, tetapi mengubah hati, metanoia, untuk mempercayai bahwa Bapa sangat merindukan kita untuk pulang. Jangan takut akan dosa masa lalu, karena belas kasihnya lebih besar daripada kesalahan kita. Mari kita mau kembali kepada Bapa, karena Bapa rindu kembalinya kita. Ya Bapa yang Maha Rahim, terima kasih atas kasih-Mu yang selalu menerima kami kembali. Ajarilah kami untuk berani melepaskan ego dan dosaku, serta sudi merangkul sesama sebagaimana Engkau merangkul kami
Jadikanlah hati kami hati yang murni selama masa prapaskah ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim.